Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sifat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sudah kita manfaatkan, khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap dijadikan hamba yang taat, patuh kepadanya sampai Allah memanggil kita. Kita tidak terasa oleh Allah sedikit demi sedikit nikmat kita sudah diambil, kekuatan kita, daya pendengaran, penglihatan, ya, mungkin tenaga kita juga sudah mulai berkurang dan mungkin sebentar lagi kita berpisah di dunia ini. Nah, untuk bertemu kembali nanti di akhirat insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hidup di dunia, saling kita tolong menolong di dunia ini, saling berbagi. Kalau yang dikaruniai oleh Allah rezeki yang luas, berbagi tentang rezekinya. Yang diberi ilmu, berbagi dengan ilmunya. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketajaman berpikir, keluasan pandangan, maka kita juga berbagi pada orang lain dengan jalan mungkin bertanya dan menyampaikan wawasan-wawasan di pengajian ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ayo kita ngaji terus ya. Karena untuk memperkokoh iman ini tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan melebihi dari membaca Al-Quran yang banyak, mengerti, memahami, kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan ilmunya. Ya. Yang diturunkan tidak main-main dengan ilmunya Allah, biilmihi, dengan ilmunya. Oleh karena itu, faman sya'at takhata ila rubi, maaf kalau ingin kembali kepada Allah, selamat, derajatnya tinggi, di sisi Allah, ayo belajar Al-Quran ini. Kemudian belajar juga syariat yang diajarkan melalui ilmu fikih. Ya, bagaimana hari ini tentang kita zakat fitrah dan zakat, ya. Pak Sutomo kalau ada dibuka kitab Shaqih Fiqih Sunnah jilid yang ketiga halaman 102, ya. Siapa aja 102. Ya. Nanti mungkin beberapa ayat Al-Qur'an yang akan juga dibaca. Kalau masalah zakat itu mulai halaman pertama itu zakat, jadi nanti ya kita baca zakatnya, ya. Dan yang zakat yang ada yang kita ingat, yang kita kerjakan. Jadi kita tidak membicarakan misalnya zakatnya unta berapa, zakatnya kambing, bagaimana kalau mempunyai kambing dan unta ini dan ini, tidak. Yang kita bicarakan ya zakat harta. Kalau zakatnya biasanya nanti zakat perhiasan, zakat emas, zakat perdagangan, zakat haji, zakat mas kawin, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita punya barang-barang itu, kemudian ternyata barang itu yang tidak dimanfaatkan, apakah dizakati atau tidak. Misalnya kalau kita punya piring emas, ya, kemudian patung-patungan dari perak, kemudian itu apakah kalau kita mempunyai itu kita juga tidak diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Marilah kita nanti kita baca, mudah-mudahan kita sampai ke sana. Alon-alon kalau belajar kita, sebenarnya saya pikir saya lanjutkan tadi babnya birrul walidaini, hadis nomor 14 yang dari Ustadz Wahib. Kita akan masuk hadis 15, tapi paling aman biar Pak Ustadz Wahib sendiri aja yang menangani itu supaya tidak ada campur tangan orang lain. Dan nanti mungkin permasalahannya mesti kadang-kadang nggak semayanan dulu, nanti kita berbenturan tidak terasa. Baiklah, ya. Sebelum kita masuk kepada materi seperti biasanya, kita baca beberapa ayat, kemudian kita mencoba merenungkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan lama-lama nanti ayat yang 2-3 ayat yang kita baca, kita tafsirkan itu, ya, kita sebelum menghadap kepada Allah,
Semua Al-Quran sudah kita baca. Kalau caranya membaca sudah dipandu oleh ustadz-ustadz kita yang keempat ustadz itu. Sedang saya mungkin memang tidak dibentuk untuk ke sana. Jadi yang ngerti bisa, kalau ini benar, ini salah, ini kurang gini bisa. Tapi kalau baca sendiri mungkin kurang pede atau tidak bisa, begitu aja lah gampangannya. Ya, kalau baca Al-Quran untuk didengarkan sendiri bisa karena nggak ada yang nyalahkan, sehingga pasti benar. Karena tidak ada yang menyalahkan. Kalau ada yang menyalahkan, ya mungkin perlu diperbaiki. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan baca surat An-Naba, surat 3 ayat terakhir, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita peringatan terakhir. Surat An-Naba. An-Naba itu nanti berita besar, ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya diawali dengan amma yatasa'alun, tentang mereka, tentang apa mereka bertanya-tanya, ya. Ya, karena apa? Orang-orang musyrik itu kaget. Ini Rasulullah kok cerita tentang adanya orang besok dibangkitkan setelah mati, akan diberi balasan masing-masing dengan amal mereka. Ini berita besar yang belum pernah diberitakan oleh orang-orang dulu, bahkan agama musyrik mereka tidak sampai. Maka amma yatashalun anin nabail azim, tentang berita-berita yang sangat besar yang belum pernah mereka dengar. Alladzi hum fi mukhtalifun, yang mereka di dalam menerima berita ini saling berselisih. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya sama sekali. Nah, ini yang kita baca yang terakhir, tidak yang awal-awal. Nanti suatu saat mungkin kita akan membongkar, memecah, mentafsirkan surat An-Naba mulai ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Tidak apa-apa. Al-Quran itu sekarang ditafsirkan, besok ditafsirkan, lusa ditafsirkan, semua berbeda-beda keluasan dan kedalamannya. Juga tergantung pada siapa yang membedahnya, begitu. Ya. Karena begitu menerangkan takwa begitu saja, itu banyak sangkut pautnya. Iman sudah banyak sangkut pautnya. Tawakal sudah banyak sangkut pautnya. Sejauh dan seluas mana penguasaan kita tentang tawakal misalnya, iman, kemudian takwa, itu nanti bermacam-macam. Baiklah, ya, supaya tidak terlalu panjang ini, kita mulai aja membaca Al-Quran. Siapa yang ditugasi, Bu? Bu Ismi, Ustaz. Monggo, alhamdulillah, monggo saya persilakan pada Bu Ismi, ya. Dibaca perlahan-lahan saja sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Salah tidak apa-apa. Pokok tidak usah, mohon maaf, itu terlalu tergesa-gesa gitu. Al-Quran ini memang dianjurkan dibaca tidak tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tertib tajwidnya, tertib panjang pendeknya, tertib tebal tipisnya, berhenti dan terusnya. Ini tidak ada kitab lain yang diatur seperti itu bacanya kecuali Al-Quran. Monggo Bu Ismi, silakan. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Zalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila
fihi aba inna anzarnakum azaban qariba azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Naba ayat 38 sampai dengan 40. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Mohon maaf ini tadi belum dibuka mic-nya. Terima kasih, mudah-mudahan yang mendengarkan, yang membaca, dan semuanya yang ada di sini adalah mendapat rahmat, berkah dari Al-Quran yang dibaca, lebih-lebih ini termasuk bulan Ramadan. Baik, ya. Nah, diawali yang kita bacanya ayat yang ke-38, 38. Yauma yakumuluhu. Allah Ta'ala di sini menceritakan suasana hari kiamat yang mencekam itu. Besok semua manusia itu yauma yakumun nasilu rabbil alamin. Manusia itu akan berdiri. Semuanya di hadapan Allah untuk mengagungkan kebesaran keagungan Allah. Yang sombong dulu, yang merasa dirinya dihormati sebagai raja, menjadi sebagai pimpinan, menteri barangkali mungkin, gubernur, bupati, dan sebagainya, maka besok di sisi Allah itu mereka akan takut, semua ketakutan menghadapi situasi yang digelar oleh Allah pada saat itu, gelar perkara kalau sekarang. Ya mayakumurruhu wal malaikat, dia berruh-ruhnya manusia yang sudah dilepas dari badannya pada saat itu dan sudah dikumpulkan lagi dengan jasadnya, berdiri besok. Bersop-sop mereka. Wal ma'sofang bersop-sop, berbaris-baris. Jadi barisan orang-orang yang takwa, barisan orang-orang yang durhaka, barisan malaikat pencabut nyawa, barisan malaikat juru siksa, dan seterusnya. Jadi ternyata malaikat, misalnya malaikat Israel, barangkali malakul maut itu, ya tidak satu orang saja, satu malaikat. Banyak malaikat yang menjadi anggotanya yang mencabut ruh manusia ini. Ya. La yatakalamun, pada saat itu tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Semua diam, semua takut, semua menundukkan kepalanya. Ya, tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Ila, kecuali man azina lahur rahman, yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Panggil, fulan, datang.
Setelah datang ditanya oleh Allah, berbicara, dan mereka tidak akan beranjak dari tempatnya manusia pada saat itu sebelum ditanya tentang 4 perkara mereka. Ya, mereka di padang mahsyar tidak akan beranjak sebelum ditanya oleh Allah 4 hal atau 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya. Untuk apa umurnya yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat atau maksiat. Mulai dari masa muda yang mulai kuat, gagah perkasa, menjadi petinju, mukul orang, sekali pukul orang itu hancur, mati barangkali. Atau paling tidak pingsan, sampai mereka menjadi tidak kuat mengangkat pergelangan tangannya atau kakinya sendiri, dia berbaring di atas pembaringan. Kemudian sampai mati. Untuk apa ya umur itu digunakan? Apakah untuk taat kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah? Orang kalau sudah ditanya sama Allah, padahal Allah Maha tahu, tentu binasa mereka. Yang kedua, yang pertanyaan adalah jasmaninya. Dia diberi badan, sampai badan itu hancur, binasa. Sampai tidak bisa apa-apa. Pertama kali saya bisa mengemudikan pesawat terbang atau barangkali kendaraan-kendaraan yang sampai dia sendiri duduk di atas kursi roda. Itu apa saja yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, ilmunya. Untuk apa diamalkan atau tidak ilmu yang sudah didapatkan. Maka dari itu jangan senang-senang kita mendapat ilmu. Ya. Tetapi setelah mendapat ilmu itu, ternyata ilmu yang kita peroleh itu tidak diamalkan. Besok ditanya tentang ilmunya untuk apa, diamalkan atau tidak, mengerti caranya zakat, mengerti caranya sedekah, mengerti bahayanya orang yang tidak mau bersedekah atau tidak mau berinfak. Lupa bahwa harta yang dimiliki itu sekedar titipan saja. Oleh karena itulah Allah tidak pernah menjadikan harta yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi sumber ketenteraman. Bahkan orang itu asalnya hidup sederhana tentram, begitu hartanya banyak, melimpah ruah, jabatannya tinggi, menjadi orang terkenal, hidupnya ternyata tidak bisa tenang. Ya, tidak bisa seperti dulu. Saya saat umrah itu ketemu orang yang dari Kalimantan. Itu cerita. Dia dulu tatkala jadi guru, begitu senang, hidupnya tentram. Sekarang jadi pengusaha, ya, malah segala macam bisa ya beli kendaraan, rumah, dan segala-galanya. Ya. Semua baru itu dibelinya. Tapi menjadi tidak tenang. Akhirnya umrah mungkin bersama ingin mendapat ketenangan dari Allah. Itulah, ya, jangan sampai kita berpikir bahwa jangan dianggap orang yang hidupnya bergelimang dengan harta, uangnya banyak, rekeningnya jumlahnya ya nggak terhitung, uangnya tidak berseri barangkali, itu tenang. Tidak. Ketenangan diberikan oleh Allah hanya kepada orang yang dekat kepada Allah. Akan sejuk hatinya orang yang dekat kepada Allah. Sama dengan kalau kita ingin sejuk hati kita, dekatkanlah kepada sumber kesejukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan ditanya tentang hartanya, ya. Dari mana diperolehnya? Dengan cara apa ya memperolehnya? Dengan cara yang dibenarkan oleh syariat atau dengan yang tidak dibenarkan. Misalnya menipu, apakah menipu? Ya. Kemudian atau mengambil dengan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Dari mana diperolehnya? Dengan cara apa ia mendapatkan? Ya. Dan yang berikutnya ada harta itu buat apa ya dibelanjakannya. Kalau itu sudah ditanyakan, maka besok baru mereka akan tenang, ya. Mereka tentunya kalau orang beriman jawabnya gampang dan Allah tidak akan memerinci. Ya. Mudah hanya ditutup, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat ini. Dzalikal yaumul haqq, itu hari yang pasti benar, pasti terjadi. Semua di antara kita pasti mengalami hari itu. Faman sya'atta khada ila rabbi ma'aba. Ya.
Barang siapa yang ingin dekat kepada Allah, ambillah zakat untuk, ambillah petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala lewat Al-Quran ini, bisa kembali dekat kepada Allah. Inna angzarnakum. Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami, angzarnakum, kami telah memperingatkan kalian di dunia ini. Dengan diturunkan Al-Quran, diutusnya beberapa rasul, tidak hanya satu rasul. Ya, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna angzarakum azaban qariba, siksa itu sudah dekat. Sudah tidak lama lagi. Perhatikan badanmu, saya misalnya sudah lemah, berdiri, berjalan, tidak setangkas dulu. Rasakan, kamu wahai Soekardi, segera lagi akan kembali kepada Allah. Jangan dikira masih lama. Sebentar lagi, ya. Barangkali seperti itu. Adzaban qariba, siksa yang sangat dekat. Kapan itu? Yauma yanzurul mar, ya. Di hari setiap manusia akan memperhatikan, lihat apa maqaddamat yadah, apa yang telah diperbuat tangannya. Masing-masing perbuatan sendiri, bukan perbuatan orang lain. Maka kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri besok. Ya, maka tidak ada kita nanti pahalanya kiriman-kiriman, tidak ada. Seandainya itu ada, diambil sendiri oleh yang membaca. Ya, karena pada saat itu orang sangat butuh dengan pahala. Satu pahala saja dibutuhkan. Ada satu riwayat menerangkan, ada orang yang untuk selamat dari neraka itu tinggal satu hasanat saja. Kemudian Allah memberikan kesempatan untuk mencari, coba mintalah satu hasanat saja kepada penghuni padang masan. Kalau ada yang memberikan satu hasanat, sudah selamat dari api neraka. Ternyata apa? Siapa saja yang dipenuhi, yang didapatkan, termasuk anaknya, istrinya, mertuanya, teman karibnya, atau siapa saja, tidak ada satupun yang mau memberikan satu kebaikan. Masa kita kebaikan dikasih-kasihkan? Ya tidak mungkin. Ya, masing-masing berbuat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. In aksantum li'anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk yang lain. Supaya tegas. Kita itu kadang-kadang gampang-gampang begini dan begitu menganggap benar karena kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, ya, seperti yang dicerahkan dalam hadis itu, ya, saya baca di kitab tanda-tanda kiamat dan rahasia kematian seperti itu ada disebutkan di sana. Kemudian setelah itu hanya ketemu seorang itu catatannya itu buruk semua, merah semua, kebaikannya cuma satu. Maka tatkala diminta diberikan. Dia mengatakan, sudahlah saudaraku, ya, saya punya satu kebaikan saja. Bagaimanapun juga paling-paling saya juga pasti masuk neraka lah. Ya. Oleh karena itu ambil saja kebaikan satu yang dimilikinya ini. Ya. Betapa gembiranya tatkala diberi satu kebaikan. Setelah itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ini ya Allah, saya sudah mendapatkan satu kebaikan untuk persyaratan selamat dari neraka. Ya. Seakan-akan Allah Ta'ala terkejut, padahal tidak terkejut karena sudah tahu. Ya, wah, siapa kok memberikan kebaikan musim seperti ini berani memberikan kebaikan kepada orang lain? Apakah dia tidak membutuhkan kebaikan? Ada ya Allah hambamu. Dia hanya kebaikannya tinggal satu kebaikan, semuanya sudah tidak baik. Maka karena cuma satu saja, dia berpikir paling dia pun akan dilemparkan ke dalam neraka, maka yang satu diberikan kepada saya, mudah-mudahan dengan satu bermanfaat. Maka Allah kemudian berfirman, aku adalah yang paling pemurah, yang harus lebih pemurah daripada semuanya. Oleh karena itu, panggil dia dan ajaklah dia masuk surga bersama-sama dengan kamu. Begitulah Pak, kebaikan itu terus-menerus akan sangat bermanfaat kepada kita. Ya, tidak ada orang yang berbuat baik itu sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Pasti akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, semua kebaikan yang kita dapatkan itu adalah berkat usaha kita sendiri.
bukan usaha kita, usahanya orang lain. Kita lanjut ini. Inna anzarnakum azaman qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Ya, dan berkata orang kafir besok di hari kiamat tatkala hari pengadilan nanti ya laitani aduh ya alangkah baiknya kiranya aku kuntum adalah aku roban menjadi tanah saja yang tidak dihisap semua perbuatannya. Dia kepingin jadi tanah, padahal di sana disiapkan surga yang penuh dengan kesenangan. Kenapa? Karena pada saat itu putus asa, siksanya sangat berat ya, dan tanggung jawabnya sangat besar. Ya, baiklah ya, itulah sedikit supaya kita keyakinan kita kepada hari kiamat saat kita kembali kepada Allah itu kita pupuk. Jangan sampai kita menurun. Ya, jangan sampai kita menurun. Caranya bagaimana? Cari ilmu. Ngaji ini adalah untuk memupuk keimanan, keyakinan kepada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Ada kelanjutan hidup, itu yang harus kita persiapkan. Sama lihat ya, kalau kita punya rumah sebentar lagi keluar. Begitu kokoh, begitu indah rumah kita yang kita bangun, mobil yang kita miliki, sebentar lagi kita tinggalkan, umur kita sudah berapa? Ya, kalau yang sudah 60 tinggal berapa saja. Apalagi Rasulullah bersabda umur umatku ini hanya 60 sampai 70 saja. Ya sekitar itu, kalau lebih enggak banyak yang lebih yang diberi umur lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita Pak Sutomo ya, sudah dibuka ya tentang zakat fitrah ya. Itu halaman 102. Bukunya adalah buku Fikih Sunnah. Ya, sudah Pak? Udah. Oke, baik ya. Jadi zakat fitrah ini zakat ya yang kita keluarkan berupa makanan lah sebenarnya, minuman, makanan ya. Pokok yang kita makan ini sesuai dengan apa yang diturunkan untuk oleh Nabi, nanti kita akan baca ini. Dan ini terjadi khusus di akhir Ramadan atau setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh sebagai penyuci, pembersih, dan sebagai menolong orang miskin. Maka dari itu di sini kita supaya pertolongan kita kepada orang-orang yang tidak punya itu lebih terasa lagi, kita adakan bakti sosial ya. Nah, ini ya, monggo saja yang ada di tempatnya masing-masing ya. Kalau tidak ya kita berbuat dengan tetangga kita yang kita lihat ada mungkin perlu pertolongan, kita tolong. Siapa saja yang menolong orang lain, Allah pasti akan menolong diri kita. Monggo Pak, zakat fitrah pengertiannya. Zakat fitrah pengertiannya. Zakat fitrah menurut istilah ialah sedekah yang diwajibkan dengan selesainya puasa bulan Ramadan. Ya, ini pengertiannya dasar. Terus hikmah disyariatkannya? Hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah ialah sebagai belah kasih terhadap kaum fakir dengan mencukupi kebutuhan mereka sehingga tidak perlu meminta-minta pada hari Id, membuat mereka senang pada hari di mana kaum muslimin bergembira dengan datangnya hari tersebut, serta pembersih bagi orang yang diwajibkan zakat tersebut setelah sebulan berpuasa dan perbuatan yang sia-sia atau yang keji. Ulangi Pak, dari bukan dan. Kita ulangi. Ya, dari Ustaz. Ya. Dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji atau perbuatan yang keji, itu fungsinya zakat fitrah. Jadi pertama mencukupi kebutuhan mereka. Kita itu barangkali kalau mikir kita sendiri rasanya makan setiap hari ada, tidak pernah kekurangan, bahkan sampai makan dilempar-lempar, ya, dikasihkan binatang, baik ada di antara saudara kita ini yang makan aja susah. Oleh karena itulah khusus ya di bulan Ramadan ini kita banyak berbagi, buka bersama di masjid, bahkan sekarang sahur bersama.
Jadi umat Islam itu betul-betul umat yang solid, yang satu, yang mudah ya, disatukan hatinya dengan puasa ini. Jadi merasakan betapa ya beratnya saya saja nggak makan 13 jam saja seperti ini. Mereka itu tidak tahu kapan makannya dan apakah sampai kenyang atau tidak tahu. Dia tidak mau minta-minta dan seterusnya. Maka di akhir Ramadan kita diperintahkan dalam syariat ini kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, berkata keji, atau berbuat yang tidak ada manfaatnya. Dan sambil menolong. Oleh karena ada sambil menolong itulah, maka kita membentuk tim atau mempunyai kebiasaan. Nah, biasanya kita setiap akhir tahun, kami dengan beberapa teman Asyifa ini, ya, dan di Darul Fikri ini saya bentuk, ya, tapi saya memang sengaja saya ingatkan tidak semuanya saya umumkan di grup karena mereka kan banyak banyak bebannya juga. Tapi kalau mau juga boleh, monggo silahkan. Tapi kalau enggak ya nanti. Dan ibu-ibu atau bapak ya yang mungkin memang betul-betul membutuhkan barangkali, maka WA saja kepada saya. Kemudian sampaikan barangkali ada bagian baksos yang bisa saya berikan, tapi diambil sendiri ke rumah ya. Kita tidak mengantarkan jasa antar jemput semua. Jadi insya Allah saya mendapatkan ini di rumah kemarin 190 bungkus ya, separuh dari bulan-bulan kemarin karena memang tidak saya umumkan secara langsung di grup ini, hanya beberapa orang saja ya. Tentunya saya perhitungkan bukan karena apa-apa, saya perhitungkan mungkin mereka juga banyak kebutuhan dan di tempat sendiri juga sudah ada. Yang lain barangkali yang mau bergabung ya masih saya ajak. Baik, mohon maaf kalau saya salah memilihnya ya, karena sudah saya rencananya saya sendiri, tapi karena mungkin ini bermanfaat bagi orang lain, saya japri beberapa orang. Nah, itulah zakat fitrah. Nanti zakat di samping kita berikan zakat uang, zakat itu yang diberikan kan cuma beras. Nah, kalau sekarang itu makanan pokok di Indonesia, di Indonesia sekarang Jawa Timur misalnya beras, ya kita kasih beras, rasanya kok kurang. Beras saja masuk bisa dimakan tanpa lauk pauk. Oleh karena itu mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak melarang dan membolehkan zakat itu tidak harus beras saja. Tidak harus beras, boleh dengan harganya, ya, boleh dengan harganya. Meskipun itu bentuk ibadah, tapi ibadah yang tahu diambil manfaatnya. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari mengeluarkan zakat itu untuk menolong orang. Jadi kalau orang 10 udah kasih beras semua, tentunya akhirnya beras-beras itu dijual dengan yang murah. Tapi kalau kita beli sembako, komplit sudah ada minyaknya, sudah ada kopinya, sudah ada garamnya, sudah ada bumbu-bumbunya. Mie-nya sudah ada, berasnya sudah ada. Insya Allah mereka sudah tidak terlalu sulit untuk mendapat tambahan kebutuhannya. Terus Pak Ibnu Abbas berkata, apa Pak? Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka terhitung sebagai zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka terhitung sebagai sedekah, seperti sedekah lainnya. Maksudnya sedekah yang dikeluarkan sebelum sholat Id itu dapat membersihkan dari kata-kata yang sia-sia, ya, perbuatan yang keji. Sedangkan kalau setelah sholat Id baru kita bersihkan, ya sudah. Ya itu seperti zakat, sedekah biasa tidak bisa membersihkan dirinya menurut pemahaman hadis yang disampaikan ini. Tapi baik sebelum sholat Id maupun setelah sholat Id tetap kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu terhitung hutang. Kalau tidak kita
keluarkan, kita mempunyai hutang sampai kita meninggal, dunia harus dikeluarkan. Yang belum pernah mengeluarkan zakat fitrah, monggo silakan zakat fitrah, jangan sampai disia-siakan. Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Hukum zakat fitrah, monggo Pak. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat dibayarkan sebelum manusia pergi ke tempat sholat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14, sungguh beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa yang dimaksud ialah zakat fitrah, dan Ibnu Al-Munzir berkata, seluruh tokoh ulama yang kami hafal pernyataannya bersepakat bahwa zakat itu adalah wajib. Ya, jadi zakat fitrah adalah diwajibkan kepada kita. Siapakah yang diwajibkan zakat fitrah? Saya ringkas saja. Pertama adalah orang Islam. Orang kafir tidak diwajibkan zakat fitrah. Jadi termasuk orang merdeka, budak, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sedangkan anak kecil dan budak, karena dia tidak mempunyai harta, maka yang mempunyai tanggungan, dia itulah yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, ini. Yang kedua adalah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang disebut mampu? Kita lihat Pak Tomo di halaman 104 terjemahnya hadis itu. Enggak. Barang siapa meminta-minta padahal memiliki apa yang mencukupinya, maka ia hanyalah memperbanyak api untuk membakar dirinya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang mencukupinya? Beliau menjawab, apabila ia memiliki makanan yang dapat mengenyangkan sehari semalam. Jadi pokoknya kita bisa mempunyai makanan untuk malam ini dan hari besok, termasuk untuk menanggung makanan keluarga. Maka tatkala tanggal pengeluaran zakat itu, begitu matahari terbenam ke ufuk barat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, itu wajibnya dalam mulai terbenamnya matahari. Tapi sebagian ulama mengatakan mulainya adalah terbitnya fajar Siddiq, yaitu subuh pagi hari raya Idul Fitri, itu wajibnya. Siapa yang tidak mengeluarkan berarti berdosa, karena itu adalah wajibnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah orang itu memiliki makanan 1 hari 1 malam. Kalau tidak mempunyai tidak wajib. Tidak hanya makan untuk dirinya, tapi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Monggo Pak, terus Pak. Sementara apa nih Pak? Sementara Hanafiyah dan Ahlul Ra'yi menyelisihinya. Menurut mereka, zakat fitrah tidak wajib kecuali bagi orang yang memiliki 1 nisab emas atau senilai dengannya selain dari tempat tinggalnya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban zakat kecuali orang-orang yang kaya. Ya zakat, jadi bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah yang memang lain masalahnya ini. Oleh karena itulah zakat fitrah itu tidak ada nisabnya. Ya, zakat fitrah tidak ada nisabnya. Semua mengeluarkan dan besarnya juga ditetapkan 1 sak. Yaitu satu sak itu adalah 4 mud. 4 mud itu kira-kira ukuran timbangan 2,157 kalau di dalam fikih ini ya disebutkan seperti itu. Jadi tidak sampai 2,5 kilogram. Hanya saja ulama membulatkan 2,5 kilogram. Nah, dibulatkan lagi supaya lebih sempurna lagi 3 kilogram. Kemudian ada yang menentukan 5 kilogram mestinya biar ada lapangan untuk
mungkin sebagian untuk membeli bahan dan seterusnya. Tapi yang jelas satu sok itu adalah yang terjadi di zaman Nabi. Monggo penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, pendapat jumhur ulama lebih kuat karena sejumlah alasan. 1. Kewajiban zakat fitrah disinyalir secara mutlak bagi anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka. Tidak dibatasi dengan kecukupan atau kefakiran, seperti halnya zakat mal dibatasi dengan sabdanya, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi kalau zakat mal, misalnya yang melakukan harus orang kaya. Orang kaya itu yang punya harta 1 nisab, ya. Di samping itu juga harta itu sudah berlaku 1 tahun. Dan kita membayar zakat itu harus benar. Orang yang menjual rumah tidak harus bayar zakat. Orang yang membeli rumah tidak harus bayar zakat. Membeli mobil, menjual mobil tidak harus bayar zakat. Tapi kalau orang berdagang mobil, berdagang rumah, atau berdagang itu dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah berlaku 1 tahun whole-nya, ya kan 1 nisab, batasnya adalah emas 85 gram emas murni. Nah, nanti di dalam zakat kita bicarakan. Yang kedua, monggo Pak. Zakat fitrah tidak bertambah dengan bertambahnya harta. Maka kewajiban mencapai nisabnya tidak termasuk di dalamnya, seperti halnya kafarat atau denda. 3. Argumentasi dengan hadis tidak ada kewajiban zakat kecuali atas orang kaya tidak bisa diterima. Karena kami juga bisa mengatakan orang yang lemah juga tidak berkewajiban membayar zakat. Bahkan kami sudah sampaikan hadis bahwa seorang dinilai berkecukupan bila memiliki makanan yang dapat mengenyangkannya sehari semalam. Ya, kita lompat satu halaman. Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Monggo halaman 106. Jenis-jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dari apa yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai makanan pokok dan tidak terbatas pada apa yang tersebut dalam nas atau gandum, kurma, kismis, tetapi juga dikeluarkan berupa beras, jagung, dan selainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok. Inilah perlunya tentunya kita kalau beragama itu mengambil pendapat ulama, itu karena yang mengerti ulama. Seperti Rasulullah itu kalau zakat fitrahnya itu ya gandum, kismis, kurma. Nah sekarang kalau mereka itu harus mengikuti Rasulullah saja, yang lain tidak boleh diikuti, ya kita di sini susah untuk mendapatkan gandum, kurma atau kismis itu untuk dijadikan zakat fitrah 1 sok itu juga susah. Maka dilihat oleh ulama, yang dimaksud adalah makanan pokok. Karena itulah maka diputuskan makanan pokok. Kalau seperti di Jawa makanan pokoknya adalah terdiri dari beras, maka zakatnya beras. Kalau mungkin di Madura jagung, ya itu ya jagung yang dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya. Kalau misalnya di Trenggalek sana atau di tempat lain itu pohon misalnya atau dari singkong, maka dikeluarkan zakatnya juga dari singkong. Makanya yang penting adalah makanan pokoknya. Terus kan berapa kadar yang wajib? Pak, langsung. Berapakah kadar yang wajib dikeluarkan atas setiap orang dalam zakat fitrah? Para ulama berkenaan dengan kadar yang wajib dikeluarkan atas setiap orang dalam zakat fitrah memiliki 2 pendapat. Pendapat pertama, 1 sok dari segala jenis makanan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan ahli ra'yi. Dalil mereka sebagai berikut. 1. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika Rasulullah SAW
masih bersama kami, dahulu kami mengeluarkan zakat sebanyak 1 sok makanan, 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok kismis, atau 1 sok keju. Kami senantiasa mengeluarkannya sehingga Muawiyah tiba di Madinah lalu berbicara. Di antara pembicaraan yang disampaikan kepada manusia, aku mendapat 2 mud sam, yakni gandum, sama dengan 1 sok kurma. Lalu orang-orang mengikuti perkataannya. Abu Sa'id berkata, adapun aku, sampai sekarang, aku tetap mengeluarkannya seperti aku dahulu mengeluarkannya. Ya, jadi ada sahabat yang terus tetap disiplin. Nabi mengeluarkan apa ya seperti itu. Tapi seperti Muawiyah tersebut, dia sudah mulai membuat barter ya. Artinya kalau udah ada ini sekian ya. Kalau ini sekian. Karena nilainya di 2 barang itu sama, maka diperbolehkan. Itulah ya, tentunya kita sangat butuh sekali para ulama ini yang menetapkan berapa sebenarnya kita zakat. Maka nanti kalau ada yang menetapkan mungkin di masjid Bapak itu 2,5 kilo, ada 3 kilo, ya ikuti aja lah mereka. Paling selisih juga 0,5 kilo. Tidak aja yang 1 kintal, tidak ada zakat fitrah. Paling 1 kilo. 3 kilo atau 3 kilo atau 2,5 kilo atau 3,5 kilo atau paling banter 5 kilo, tidak ada yang lebih dari itu. Pendapat kedua, monggo Pak. Pendapat kedua, yang wajib dikeluarkan ialah 1 sok kecuali bur atau gandum halus. Untuk bur cukup mengeluarkannya 1/2 sok. Ini pendapat ahlu ra'i. Kismis sama dengan bur. Menurut pendapat Abu Hanifah dalam satu riwayat darinya. Dalil mereka, 1. Hadis yang diriwayatkan dari Sa'labah bin Abi Su'air dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 1 sok dari bur atau belum gandum halus untuk setiap 2 orang. Diriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW mengirimkan seseorang ke jalan-jalan kota Makkah untuk mengumumkan, ketahuilah, sesungguhnya zakat fitrah atau wajib. Saya ulangi. Sesungguhnya zakat fitrah wajib atas seorang muslim atau setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, anak-anak maupun orang dewasa, sebanyak 2 mud gum atau selainnya, sebanyak 1 sok dari sejenis makanan lainnya. Nah, kemudian kita lihat Pak di halaman 108, faedah itu 1 sok itu berapa Pak di situ? Di faedah 1 sok itu sama dengan 4 mud atau 1/6 takaran Mesir atau 2,157 kilogram kira-kira dengan timbangan. Nah, itu sebenarnya jadi mereka sudah, ya ulama kita itu sudah mengambil ikhtiyat hati-hati. Jadi 2,5 kilogram itu sebenarnya sudah lebih dari ketetapan pokok. Kalau zakatnya 21 sok, ya di sini zakatnya adalah 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu sama dengan 1/4 takaran Mesir, 1/6 takaran Mesir itu sama dengan 2,157 kilogram. Maka kita tetapkan di sini adalah 2,5 kilogram yang dulu itu, atau sekarang ada penetapan baru 3 kilogram. Monggo tidak masalah itu. Itu bukan bid'ah ya. Kenapa? Karena memang pahamnya seperti itu. Namanya ukuran 1 sok itu nggak tahu, 1 mud juga tidak tahu. Ada yang mengatakan 1 puluhan ini tangan itu dua-duanya itu dicidukkan kepada beras, kemudian ditaruh ke tanah 2 kali, itu namanya 1 sok. Ya, itu ada yang seperti dalam beberapa kitab. Kemudian kapankah zakat fitrah dikeluarkan, Pak? Kapankah zakat fitrah dikeluarkan? Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat Id dan diharamkan menangguhkannya sehingga selesai sholat tersebut.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar dari tempat sholat Id. Nah, maka itu kalau kita lihat ya, orang-orang itu beramai-ramai membayar zakat fitrah itu sebelum sholat fitrah atau malam harinya biasanya ya, itu memberikan zakat seperti kalau sunnahnya adalah yang dianjurkan adalah malam terakhir. Jadi begitu sebenarnya matahari tenggelam di malam terakhir bulan Ramadan atau pada fajar subuh itu saat wajib membayar zakat fitrah, dan itu yang paling utama ya. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan, monggo Pak? Oh sudah, ya teruskan Pak. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum sholat, maka ia terhitung zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka ia terhitung sebagai sedekah biasa. Ya, terus? Adapun permulaan waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebuah pendapat dari Malikiyah. Atau terbitnya fajar pada hari Id menurut Hanafiyah, dan satu pendapat dari Malikiyah. Ya, jadi wajibnya itu ada dua pendapat ulama. Pokoknya matahari sudah terbit, sudah matahari tenggelam, itu wajib. Maka bagi orang yang meninggal dunia setelah matahari tenggelam, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau sebelum matahari tenggelam, ya itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau meninggal dunianya itu, sebelum fajar, menurut pendapat yang pertama, mereka tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau yang kedua ini, kalau sudah fajar, mereka wajib. Maka faidah, mau itu baca terus Pak. Faidah. Dari perbedaan pendapat tentang permulaan waktu wajibnya ini, terlihat pada kasus orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Berdasarkan pendapat pertama, zakat fitrah wajib dikeluarkan untuknya karena ia masih hidup pada waktu wajibnya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, tidak wajib dikeluarkannya. Ya, sebelum meninggalnya setelah fajar. Kalau meninggal setelah fajar, baru dia mengeluarkan ini kaitan dengan hukum mengeluarkan zakat. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan berapa sih, kan 2,5 kilogram saja kok sampai dibahas seperti ini. Ini namanya, karena namanya kita belajar fikih, ya kita harus mengetahui ya dalamnya tentang hukum-hukum yang ada ini. Boleh mengeluarkan zakat, monggo Pak? Boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum tiba waktu wajibnya. Dibolehkan menyegerakan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum hari Id. Diriwayatkan dari Nafi, ia berkata, dahulu Ibnu Umar memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang menerimanya. Mereka diberi 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu perbuatan sahabat itu untuk meringankan supaya tidak antri. Jadi biasanya nanti sekarang itu kan ada yang ini bapak ini mengeluarkan zakat atau zakat fitrah, wah antrinya sekian panjangnya. Jadi sebenarnya tradisi seperti itu ya tidaklah ya, tidak baik. Mestinya harus kita keluarkan saja. Yang mengeluarkan zakat itu mendatangi orang yang dizakati itu, diberikan apakah uang ataukah itu, sebenarnya seperti itu. Tapi akhirnya dijalankan, akhirnya di sini dalam hadis ini boleh diberikan 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya. Jangan sampai kemudian beberapa jam sore harinya itu baru dibagikan sehingga terjadi antrian yang panjang. Terus Pak, gugurkah kewajiban, monggo Pak? Gugurkah kewajiban zakat fitrah setelah lewat waktunya? Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur walaupun sudah lewat waktunya, karena ia merupakan kewajiban yang tetap dalam tanggungannya untuk orang yang berhak menerimanya.
ia terhitung sebagai piutang mereka yang tidak gugur kecuali dengan melunasinya. Alasan lainnya, karena ini adalah hak hamba. Adapun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ditunda dari waktu yang telah ditetapkan. Ia tidak gugur kecuali dengan permohonan ampun atau penyesalan. Wallahu a'lam. Ya, begitulah namanya fikih kalau berbeda-beda. Seperti ini, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah itu harganya saja atau harus berupa makanan pokok? Ini terjadi perbedaan beberapa ulama. Kalau saya banyak baca buku itu, di antara ada pedoman puasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasbiyah Siddiqi, kemudian fikih Sulaiman Rasyid atau yang lain, fikih lengkap, dan di sini saya temukan beberapa perbedaan. Kalau di buku Shokhi Fikih Sunnah ini tidak boleh kecuali harus beras, ya. Jadi kalau mungkin punya uang, harus uang itu dibelikan beras, nanti zakatnya beras, ya. Inilah sebenarnya mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya mazhab lain seperti Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi itu diperbolehkan kita membayar dengan nilai uangnya, ya, kita tidak masalah dibazarkan, apalagi kalau dilihat dari segi manfaatnya. Ternyata orang yang diberikan zakat fitrah itu dengan memanfaatnya dengan uang itu lebih bisa dimanfaatkan daripada diberikan berupa beras. Karena apa? Semua memberikan beras dan beras itu kualitasnya kadang-kadang tidak sama. Dengan diberikan uang, misalnya katakan 50.000 begitu, masih lebih utama daripada kita memberikan 3 kilogram, ya, 3 kilogram beras. Inilah pendapat Abu Hanifah yang terkenal di dalam mazhabnya, dan ini juga diikuti oleh sebagian paham dari mazhab Syafi'iyah, ya. Oleh karena itulah memang fikih itu berbeda. Jadi kalau kita berbeda, jangan sampai mengatakan orang lain tidak sah, hanya kita sendiri yang sah. Memang ada perbedaan pendapat seperti itu. Untuk keluasan ini, silakan kita lebih banyak membaca-baca buku supaya kita mengerti dan tidak gampang menyalahkan orang lain, ya. Kemudian penerima zakat fitrah itu siapa saja? Kurang sedikit Pak, monggo Pak Tomo, sedikit lagi. Penerima zakat fitrah, para ulama berselisih tentang penerima zakat fitrah dalam 2 pendapat. Pertama, penerima zakat fitrah adalah 8 golongan penerima zakat. Ini adalah pendapat jumhur ulama kecuali Malikiyah. Kedua, zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kaum fakir dan kaum miskin saja. Ini adalah pendapat Malikiyah dan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada orang, kepada siapa sih kita berikan zakat fitrah? Ya ke 8 asnaf, ya, termasuk fakir, miskin, amil, gharim, ya, mu'alaf dan lain sebagainya yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-70, ayat yang ke-60 itu. Tapi sebagian ulama enggak. Karena Nabi kita mengatakan untuk membantu orang-orang miskin supaya pada hari raya Idul Fitri itu tidak minta ke sana, maka diberikan khusus untuk zakat fitrah itu adalah kepada fakir miskin saja, dan itu termasuk diikuti oleh paham itu oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat menegakkan sunnah ini. Inilah pendapat Pak. Inilah pendapat yang roji karena selaras dengan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Alasan lainnya, karena zakat fitrah serupa dengan kafarat. Tidak sah memberikannya kecuali pada orang yang berhak menerimanya. Iya, ya. Jadi inilah barangkali yang perlu kita perhatikan. Kita masih sampai dengan zakat fitrah. Zakatnya belum kita sentuh. Insya Allah di akhir-akhir Ramadan ini perlu nanti bagaimana tentang tata cara kita takbiran, kita sholat id dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah lakukan, namun kita perlu ilmunya tahu supaya kita tidak gampang menganggap orang lain salah. Baiklah, saya pikir sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Bu Ririn, monggo.